ini menarik sekali soal corona ini. Kalau kita peras ya corona itu, akar masalahnya itu sebenarnya sederhana, yaitu ini orang telah melanggar hudud Allah. Sebenarnya itu. Kita kan sebagai seorang muslim itu kan yakin betul bahwa kita ini harus terikat kepada ketentuan syariat. Dan kita sangat yakin bahwa jikalau kita terikat kepada ketentuan syariah, kita akan selamat. Kita akan selamat. Dari mana keyakinan itu? Allah sendiri yang mengatakan, wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya, maka sungguh dia akan mendapatkan kemenangan dengan kemenangan yang besar, mendapatkan kesuksesan dengan kesuksesan yang azim. Azim ini kan bukan hanya besar tapi agung. Jadi jelas bahwa kalau kita taat kepada Allah dan Rasul itu selamat. Dan itulah saya kira makna yang kita pahami dari wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Karena itulah maka para ulama itu mengeluarkan satu kaidah yang sederhana tapi makjleb gitu kalau anak muda bilang. Haitsuma yakunu syar' takunul maslahah. Di mana di situ ada hukum syara, maka pasti di situ ada masalah. Artinya kalau kita taat kepada Allah dengan taat setaat-taatnya, itu akan dapat kita masalah. Sebaliknya jikalau kita menyimpang dari ketentuan Allah, pasti akan menimbulkan atau mendapatkan mudarat atau mafsadah. Apa mafsadahnya? Macam-macam. Di antaranya yang sekarang sedang heboh itu corona. Di mana letak persoalannya? Hadirin jamaah sekalian, ini menarik sekali nih soal corona ini. Saya ingin mengutipkan. Jadi saya mendapatkan tulisan dari saudara kita namanya Pak Ahmad Rusdan, Dr. Ahmad Rusdan. Ini orang pintar sekali. Kalau tadi saya diundang di Harvard pula lah saya jumpa dia. Karena dia waktu itu sedang menempuh postdoc. Postdoc itu S1, S2, S3. Nah ini setelah S3 gitu. Itu namanya postdoc. 5 tahun di Harvard ya, postdocnya itu. Jadi dia ahli betul biologi molekuler. Biologi yang kecil-kecil itu dia ahli. Nah dia menulis bahwa ternyata pada tahun 2019 bulan Februari itu sudah ada penelitian di Cina, di mana di Wuhan, oleh siapa? Oleh orang Cina sendiri, namanya Peng Zhao. Dia direktur Wuhan Center of Virology. Nah, memang Xi Jinping ini presiden Cina yang paling akhir ini memang orang hebat. Xi Jinping waktu dia jadi gubernur, saya lupa provinsinya, dia 2 kali, selama 10 tahun itu. Di provinsi 1 10 tahun, di provinsi kedua 10 tahun. Itu pertumbuhan ekonominya itu yang pertama 16%, yang kedua 20%. Itu belum pernah ada pertumbuhan itu Xi Jinping. Kemudian terpilih menjadi presiden Cina dan dia bakal menjadi presiden seumur hidup ya. Jadi kalau pada khalifah ini khalifah Cina ya, Xi Jinping. Karena dia sudah merubah konstitusi dan disetujui oleh Politbiro Partai Komunis Cina, tidak ada batas periode sasi presiden. Nah pada tahun 2000 dia undang seluruh ilmuwan Cina yang tersebar di seluruh dunia untuk pulang. Di antaranya namanya Peng Zhao. Peng Zhao ini melakukan riset di Wuhan. Nah apa kata Peng Zhao?
ini ditulis di satu jurnal yang dibaca oleh saudara Ahmad Rusdan tadi itu pada bulan Februari 2019. Dia katakan begini, sangat mungkin terjadi bahwa wabah seperti SARS, ini saya kutipkan terjemahannya, atau MERS akibat infeksi coronavirus akan bersumber dari kelelawar dan ada kemungkinan besar akan terjadi di Cina. Jadi Februari 2019 itu dia sudah perkirakan itu. Ini bukan dukun ini. Kalau sini perkirakan dukun. Ini bukan dukun, bukan tukang sulap, bukan lagi mengigau dia. Kenapa dia mengatakan begitu? Ya, buat ilmuwan itu ketika mengatakan kemungkinan besar itu pasti ada dasarnya. Kemungkinan besar itu kan ini probabilitasnya sudah mendekati 100% kan. Nah dasarnya apa? Dia mengatakan begini, bahwa mengkonsumsi kelelawar yang merupakan tradisi di Cina menunjukkan dekatnya interaksi antara manusia dan kelelawar di sana. Artinya resiko untuk paparan memang tinggi, apalagi membunuh kelelawar untuk dikonsumsi itu pun dalam kondisi sesegar mungkin. Jadi maksudnya apa? Maksudnya mereka itu kan hobinya makan kelelawar, sup kelelawar. Jadi sup kelelawar itu katanya itu paling enak itu jikalau dalam keadaan hidup-hidup itu kelelawar dimasukkan ke dalam kosong. Makanya kalau kita lihat foto kemudian lihat videonya itu kan kelelawarnya ada yang begini, ya mungkin saking panas ini dimasukkan gitu. Jadi interaksi manusia dengan kelelawar itu sangat dekat. Seberapa dekat? Ya dekat sekali. Kalau duduk di samping ini kan dekat ya. Kalau ini bukan hanya di samping, masuk ke dalam perut tuh. Nah, kenapa kita bilang bahwa ini kalau diperas-peras itu akar masalahnya adalah pelanggaran terhadap syariat? Karena jelas sekali ini ada dalil hadis riwayat Baihaqi di Sahih yang dengan jelas sekali definit itu menyebut larangan membunuh kelelawar. Jadi Nabi mengatakan janganlah kalian membunuh katak karena suaranya adalah tasbih. Dan janganlah kalian membunuh kelelawar karena ketika Baitul Maqdis roboh, ia berkata, wahai Rob, berikanlah kekuatan padaku atas lautan hingga aku dapat menenggelamkan mereka yang menghancurkan Baitul Maqdis. Ada jamaah yang bertanya, itu kan larangan membunuh, bukan larangan makan. Lah iya, makan kan mesti membunuh, nggak makan. Makan nggak membunuh, mesti membunuh. Gitu. Nah, Peng Zhao ini melakukan penelitian tentang kelelawar itu, ternyata di kelelawar itu ada lebih dari 30 macam virus. Nah, teringat kita kepada apa yang dikatakan oleh Allah di dalam surat Ar-Rum. Di sana Allah katakan dhaharul fasadu fil barri wal bahr bima kasabat aydin nas. Ternyata kerusakan di daratan dan di lautan karena tangan-tangan manusia. Bima kasabat aydin nas. Apa yang dimaksud bima kasabat aydin nas? Muhammad Ali As-Sumbuni dalam kitab Sofatul Tafsir, dulu waktu saya nyantri di Bulabab itu salah satu tafsir dengan sini Ali As-Sumbuni tafsirnya bagus sekali. Dia katakan bima kasabat aydin nas itu maknanya menurut dia itu adalah bisa babi ma'asinas wa dhunubi, karena kemaksiatan dan dosa-dosa manusia. Apa itu maksiat? Maksiat adalah setiap pelanggaran terhadap syariat Allah, pelanggaran terhadap hudud Allah. Dan setiap maksiat itu pasti berdosa, dan setiap maksiat yang berdosa itu pasti akan menimbulkan fasad. Fasad itu apa? Kerusakan.
Kenapa kok pasti timbul fasad? Sederhananya itu begini. Jadi Allah itu menciptakan segala sesuatu itu sudah dengan ukuran yang sangat presisi, sangat rapi. Kalau dalam Al-Quran ini disebutkan Allah itu khalaqa kulla syai'in faqaddarahu taqdir. Jadi dengan ukuran-ukuran yang rapi. Nah, manusia itu hidup dengan ukuran-ukuran itu, dengan qadar itu di dalam dirinya, juga dengan qadar dengan apa yang ada di sekelilingnya, termasuk hal-hal yang terkait dengan makanan. Itu sudah ada. Bagaimana struktur tubuh kita, bagaimana macam-macamnya itu, darah kita, bagaimana saraf kita, segala macam itu ada ukurannya. Seperti bangunan ini kan ada ukurannya. Ya, berapa sih kekuatan lantai ini? Pasti ada. Kekuatan ini akan diperhitungkan dengan berapa beban yang mungkin bisa ditahan oleh lantai ini, berapa banyak orang, mungkin 100. Nah, maka jikalau lantai ini kena beban lebih dari batas itu, pasti apa yang terjadi? Ambruk. Itu sudah sunatullah. Begitu juga dengan manusia itu. Nah, Allah yang menciptakan itu tahu bahwa manusia itu tidak cocok. Cocoknya itu ya ayam, kambing, sapi, kerbau, pondok pendek kata yang halal. Nah, yang haram itu pasti buruk. Pasti. Kita harus percaya itu. Allah tidak mungkin keliru karena dia paling tahu dengan ciptaannya. Kalau kepada polisi aja kita percaya kok, sama Allah tidak percaya. Rambu lalu lintas itu dibuat itu pasti untuk kebaikan kita. Pasti kalau kita jalan itu ada tanda silang begini. Oh, berarti ini perapatan. Percaya nggak kita? Percaya. Sebentar kemudian, oh iya bentar, perempatan. Kalau begini, oh ini pertigaan. Kalau ada jalan, ada simbol begini, oh ini berarti jalan bergelombang. Maunya apa? Maunya kita pelan-pelan. Sebab kalau enggak akan juk. Kalau ada simbol begini itu gambarnya, oh itu licin. Jangan coba ngebut, apalagi terus ngerem, masih jungkil. Nah itu simbol-simbol yang dibuat oleh polisi untuk kebaikan kita. Dan kalau kita melanggar itu pasti buruk, ya kan? Coba kalau ini sudah verboden, nggak boleh masuk, kita masuk, ya. Nah, begitulah sebenarnya sunatullah itu. Jangan lagi menabrak yang haram. Yang halal pun itu ada batasnya juga. Maka kemudian disebut halalan thayyiba. Jadi kalau yang haram ditabrak, itu pasti dampak buruk. Karena itu kalau dalam bahasa kita dengan kacamata tadi itu, munculnya corona itu sebuah kepastian. Kalau Peng Zhao harus melakukan riset gitu, untuk mengatakan pasti ini atau kemungkinan besar akan ada virus melalui penelitian. Kalau kita melalui keyakinan, apalagi setelah membaca Peng Zhao, tambah yakin kita. Ini ngeri sekali corona ini. Ngeri sekali. Kenapa? Karena ternyata tidak banyak orang tahu sebelum Wuhan ini ditutup, itu ada 5 juta orang sudah keluar dari Wuhan. Jadi sekarang pemerintah Cina itu kerepotan untuk mencari orang Wuhan ini. Jadi sekarang ada penangkapan besar-besaran di Cina, orang-orang yang ditengari berasal dari Wuhan untuk diisolasi. Nah, sementara di Wuhan sendiri sekarang diisolasi ada 9 juta dan kemungkinan akan ada kematian massal. Berita terakhir tadi kan sudah lebih dari 700 yang meninggal. Tapi orang tidak percaya dengan angka itu. Cina itu kan tukang bohong. Wong yang harusnya nggak bohong aja dia bohong, apalagi yang harusnya bohong lebih bohong lagi. Orang percaya lebih karena ada yang menyaksikan di pusat kremasi. Jadi kalau di sana orang mati kan dibakar. Jadi belum masuk
neraka saja udah dibakar. Itu asap mengepul deras. Itu tanda bahwa di situ sedang terjadi pembakaran mayat yang cukup banyak. Kalau cuma 700 mestinya nggak sebanyak itu. Jadi dugaannya itu ribuan, bahkan ada yang mengatakan ratusan ribu. Nah, Wuhan ini memang dikenal orang yang sangat senang makan makanan yang aneh-aneh begitu. Di Wuhan itu ada pasar hewan liar Wuhanan. Jadi kalau ada hikmah terbesar dari kasus corona dan juga kasus yang lain itu adalah mengingatkan kepada kita untuk betul-betul menjaga makanan kita. Kan gitu kira-kira hikmahnya. Atau yang kita sudah halal semakin menjaga. Jangankan yang haram, yang halal saja tadi menurut dokter harus dikurangi proteinnya. Hanya kemudian kita lihat tidak semua orang ternyata bisa menarik hikmah seperti ini. Buktinya konsumsi kelelawar itu di Cina tidak kemudian turun drastis, tetap aja mereka. Memang di Tomongan penjualan kelelawar sudah dihentikan, tapi jalan terus. Jadi yang makan lainnya masih jalan terus. Itu kurang lebih kayak seperti ini kasus penyakit kelamin. Jadi akibat seks bebas kan tahun 60-70 itu muncul penyakit kelamin kan, ada namanya sifilis, gonorrhea. Nah, terus riset menghasilkan obat namanya penisilin, sembuh itu, nggak ada lagi kita dengar ada sifilis sama gonorrhea. Tapi kan kelakuan manusia tidak berubah. Seks bebas jalan terus, bahkan makin gila kita. Bukan hanya seks bebas antara laki dan perempuan, tapi laki-laki dengan laki-laki. Kemudian muncullah penyakit AIDS. Jadi penyakit AIDS itu kita bisa baca dengan cara yang sama tadi. Ini sebenarnya adalah fasad yang telah melanggar qadar Allah. Ibarat kata kaki buat kepala buat jalan, yang masih remuk ya kepala. Jadi manusia ini sudah melanggar qadar Allah, sudah melanggar. Kalau melanggar pasti timbul fasad. Jadi AIDS itu fasad, corona itu fasad. Nah, di dalam perspektif itulah kemudian kita kan mencari solusi. Solusinya apa? Solusinya rujuk ilal haq. Rujuk ilal, kembali jalan yang benar. Kalau soal makanan ya pilih yang halal saja. Oh halal banyak kok. Ada orang yang mengatakan Islam itu apa-apa haram. Tidak, Islam apa-apa halal. Buktinya apa? Buktinya Allah katakan wasakhkhara lakum ma fis samawati wal ardh. Telah ditundukkan buat kalian. Artinya telah dibolehkan, dimubahkan buat kalian, dihalalkan buat kalian. Ma fis samawati wal ardh. Apa yang ada di langit dan di bumi. Apa-apa saja. Kecuali yang tidak boleh. Yang tidak boleh itu disebut karena apa? Yang tidak boleh sedikit. Sehingga keluarlah kaidah kan para ulama, al-aslu fil asya al-ibahah. Hukum asal dari segala sesuatu itu mubah, boleh, halal. Malam yarid dalil tahrim, enggak datang dalil yang mengharamkan. Nah yang diharamkan Allah sedikit mau dihitung, yang dihalalkan banyak, yang diharamkan sedikit. Kita boleh makan apa saja, makan daun-daun apa saja, asal bukan daun jendela, apalagi daun telinga. Nah, sudah segitu rupanya kok masih cari-cari yang haram. Dan itu dampaknya luar biasa. Sekarang coba bayangkan, kalau mereka itu suka kepada sup kelelawar, lalu berapa ribu, berapa juta kelelawar dikonsumsi tiap hari oleh orang Cina. Penduduk Cina itu 1,4 miliar. Nah, ini patut kita khawatirkan. Kenapa? Karena pasti akan timbul fasad sebagaimana corona. Nah, disinilah kepedulian itu bertemu dengan ketaatan. Karena ini hanya mungkin bisa diselesaikan dengan kembali kepada jalan Allah, rujuk ilal haq.
Jadi kalau ditanya peran dan tanggung jawab umat untuk penegakan syariat secara kafah itu memang itu sebuah kewajiban yang mutlak pada kita. Jika kita peduli, maka kepedulian itu harus disertai dengan ketaatan. So kalau kita tidak kembali kepada syariah, tidak merujuk di al-haq, nggak akan selesai. Wong akarnya di situ kok, akarnya di situ. Sebagaimana soal ayat tadi itu, dulu ada Gunur Husbilis, muncul ayat. Kalau kelakuan manusia masih terus jalan, bahkan sekarang pada tingkat yang luar biasa, ya di banyak negara di Amerika, di seluruh negara bagian sekarang sudah disahkan same-sex marriage. Jadi nikah itu bukan hanya laki dengan perempuan, tapi laki-laki dengan laki-laki. Perempuan dengan perempuan itu disah di seluruh Amerika melalui voting di Mahkamah Agung 5 lawan 4. Terus kebayang nggak itu seperti apa jadinya dunia ini? Laki-laki kawin sama laki-laki, perempuan sama perempuan, nggak jeruk makan jeruk. Kapan dapat anak? Hancur udah, betul-betul ngancur. Nah itu tidak akan selesai masalah. Mungkin suatu hari nanti akan muncul penyakit yang jauh lebih dahsyat. Katakanlah pagi kena, sore mati, sore kena, pagi mati. Nah, mungkin ada yang bilang ya, nggak apa-apa, biar aja mereka. Masalahnya penyakit kayak gitu itu tidak hanya menimpa orang yang dolim saja. Di Quran disebut wantaku la tusibanna alladziina dzalamu minkum khas. Takutlah kamu kepada satu fitnah yang tidak hanya menimpa orang yang dolim saja di antara kamu, tapi bisa kena orang yang baik-baik karena transfusi darah bisa masuk ke dia. Baik. Lalu dia berhubungan dengan istri ketularan. Istri sedang mengandung, anak ketularan. Bisa begitu. Begitu juga dengan corona ini. Corona ini sulit sekali kalau baju kotor itu bisa kelihatan. Tapi kalau corona bagaimana lihatnya? Ya, apalagi masa inkubasinya cukup lama, 12 hari atau 14 hari. Jadi orang itu baru kelihatan dia ada itu setelah 14 hari. Lah kalau dia jalan-jalan kemana-mana sama seperti satu keluarga dari Hong Kong. Jadi dia ke Wuhan, jalan-jalan ke Wuhan, ke pasar hewan liar itu, pulang kena itu 6 orang, bergaul dengan 1 orang anggota keluarga yang tidak ikut ke Cina, kena. Akhirnya 7 orang ini kena semua lagi diisolasi di Hong Kong. Jadi cepat sekali. Nah baru tadi pagi kabar Saudi sudah masuk 5 orang kena. Malaysia sudah kena. Malaysia itu kena mereka yang baru dari Singapura. Karena ketahuan di Johor, ditahan di Johor. Di Singapura lebih lagi. Singapura sekarang kewaspadaan sudah oranye. Oranye itu 1 step merah. Kalau merah isolasi seluruh Singapura. Maka mereka panik sekarang lagi borong-borong kebutuhan sehari-hari. Di supermarket sudah kosong barang-barang. Berita juga. Nah, jadi nggak akan selesai. Nah, disinilah kita bertemu kewajiban itu, kewajiban peduli dan ketaatan. Ini mutlak. Ini bukan demi kepentingan kita, tapi demi kepentingan seluruh manusia, bahkan seluruh dunia. Syariah itu. Jadi kalau ada yang mengatakan bahwa orang yang berpegang syariah itu primordial, dia hanya mementingkan kelompok, enggak. Justru ini bentuk dari kebetulan kita yang nah, kemudian satu lagi, karena dia yakin dengan ketaatan itu ada keberkahan. Keberkahan. Berkah itu apa para ulama? Kan menyebut berkah itu ziyadatul khair, bertambahnya kebaikan. Bukan bertambahnya keburukan. Seperti sekarang ini kan manusia katanya makin tinggi tingkat pendidikannya, makin makmur, sejahtera, tapi kan kelakuannya makin rendah. Tidak beriringan. Mestinya kan makin tinggi pendidikan, makin sejahtera kehidupannya, makin baiklah tuh peringkat atau moralitasnya. Tapi ini kan tidak. Jadi itu semua tidak berkah. Berkah itu bertambahnya kebaikan. Umur kita bertambah kebaikan. Bertambah rezeki kita, bertambah kebaikan. Bertambah macam-macam kita, pangkat, derajat, bertambah kebaikan. Bertambah anggota keluarga, bertambah kebaikan.
Pertanyaannya, bagaimana keberkahan itu bisa didapat? Keberkahan itu hanya bisa didapat jika dengan ketaatan atau hanya melalui ketaatan. Itu dipertegas melalui satu hadis qudsi. Allah melalui lisan Rasulullah mengatakan begini, "Idza utitu raditu." Kalau aku ditaati maka aku ridho. Wa idza raditu baraktu. Dan kalau aku ridho maka aku akan memberikan berkah. Taat, ridho. Jadi keberkahan itu hanya mungkin bisa didapat dengan ketaatan seperti apa? Taat setaatan.